Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila qiyamis saa'ah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kebaikan yang tak terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih terus mencurahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang tiada tara dan tidak mungkin bisa kita beli dengan seluruh amal kita. Dan termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah kepada Islam, kepada tauhid dan sunnah. Dan kita masih diberi kemauan dan kemampuan untuk terus mengkaji agamanya sebagai bentuk syukur atas nikmat Islam ini. Semoga dengan ini kita diberi oleh Allah Ta'ala tambahan hidayah di dalam berislam, sehingga kita bisa semakin bagus, semakin baik di dalam berislam, baik secara zahir maupun batin. Dan semoga kita juga diberi ketakwaan, dibimbing untuk bisa bertakwa, mengikuti manusia paling bertakwa, yakni Rasulullah SAW. Allah mengatakan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang berusaha terus menyesuaikan diri dengan petunjuk, maka Allah menambah kepada mereka petunjuk dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Itu yang kita harapkan, terus mengkaji agama Allah ini. Walau mungkin hati kadang-kadang merasa lelah, hati merasa bosan, itu hal yang manusiawi. Tapi pada saat lelah dan pada saat rasa bosan datang, kita tetap berjuang untuk mau mengkaji agama Allah, maka pahala yang didapat insya Allah lebih besar lagi. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dahulu kita mengkaji kitab Al-Kabair sampai dosa besar yang ke-69, 68 dan 69, yakni merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari makar Allah, dan yang ke-69 putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah dan kemurahan Allah. Maka sekarang kita kaji Al-Kabiratus Sab'un, dosa besar yang ke-70, yang dicantumkan dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa besar oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Jangan salah dengar, Imam Adz-Dzahabi, bukan Imam Al-Wahabi, ya. Dosa besar yang ke-70 adalah kufranu ni'matil muslim, mengkufuri atau mengingkari kenikmatan orang yang berbuat baik, atau kenikmatannya siapa yang berbuat baik pada diri kita. Ketika ada yang berbuat baik pada kita, itu adalah kenikmatan. Karena arti nikmat itu tidak hanya berupa benda, tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa makan yang enak atau minuman yang enak. Nikmat itu berupa apa saja yang kita butuhkan atau apa saja yang manfaat untuk kita. Kok kita mendapatkannya, maka itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Nah, ketika ada yang menyampaikan nikmat kepada kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah sebagai sumber pemberi kenikmatan dan
yang hakiki bisa memberi nikmat satu-satunya, juga berterima kasih kepada orang yang menyampaikan nikmat itu kepada kita atau yang menjadi lantaran datangnya nikmat itu kepada kita. Karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Dan hal itu karena kenikmatan Allah yang Allah lewatkan orang tua kita itu sangatlah banyak. Mulai dari jasa ibu kita mengandung, atau sebelum itu mulai dari pertemuan orang tua kita, ayah dan ibu kita. Kemudian ayah kita menjadi sebab diciptakannya kita. Kemudian ibu kita mengandung, ayah kita memberikan perhatian saat ibu kita mengandung, dan semuanya itu perhatian lebih itu karena lagi mengandung kita. Kemudian beratnya bertambah, ibu kita dengan sabarnya memperhatikan kandungan yang di dalamnya ada janin kita, memperhatikan pertumbuhan kita ketika masih janin, isi kita yang kita butuhkan ketika masih janin, hingga perjuangan ibu kita melahirkan kita, kemudian membeli kita ketika kita belum mampu apa-apa. Apapun yang kita butuhkan, walau kita nggak bisa mengungkapkan, ibu kita, orang tua kita, ayah kita berusaha memahami apa yang lagi kita butuhkan dan kita inginkan ketika kita nangis, ketika kita rewel. Dan kebaikan-kebaikan yang didasari kasih sayang yang besar yang tidak mungkin bisa kita balas dengan dunia yang kita miliki. Itu semua adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita melalui kedua orang tua kita. Maka karena kedua orang tua kita punya jasa menyampaikan kenikmatan itu kepada kita, kita diwajibkan oleh Allah untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita, berterima kasih kepada kedua orang tua kita, selain wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, Allah Ta'ala mengatakan anishkurli wali-walidai, syukurlah kau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Syukurlah kau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi dalam surah Luqman ayat 14. Dan syukur kepada Allah tentunya berbeda bentuknya dengan syukur kepada kedua orang tua. Syukur kepada Allah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, itu dengan 5 perkara. Yang pertama, hubbus syakir lil mashkurillah atau hubbus syakir lil mun'im. Rasa cinta orang yang bersyukur itu kepada sang pemberi nikmat. Karena hati yang normal pasti mencintai siapa yang berbuat baik pada dirinya, pada pemilik hati itu. Semakin banyak kebaikannya, semakin dicintai oleh hati kita. Yang kalau hati kita normal, siapapun semakin banyak kebaikannya kepada kita, pasti lebih kita cintai. Itu pasti. Kemudian yang kedua, al-i'tiraf bi ni'amih. Benar-benar kita ini mengakui seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita. Tidak ada satu nikmat yang kita ingkari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang diberikan oleh Tuhan kalian itu yang kalian dustakan. Jangan sampai ada satu pun nikmat yang kita ingkari,
kita dustakan, tidak kita anggap itu nikmat dari Allah, jangan sampai. Dan setiap nikmat pasti akan ditanyakan, kita syukuri ataukah tidak syukuri. Dan ternyata banyak manusia yang sering mengingkari nikmat. Bahkan ketika diberi nikmat dianggap kurang oleh orang yang mendapatkannya, itu dianggap seperti musibah. Misalnya, biasanya dapat rezeki 100.000, di hari itu dapat 20.000. Itu kadang-kadang seperti kena musibah gitu. Ungkapannya, baik batinnya maupun lisannya, itu seperti kena musibah di hari itu. Padahal masih dapat nikmat. Hati-hati, kalau sedikit saja tidak bisa mensyukuri, dimungkinkan banyak pun tidak bisa mensyukuri. Padahal semakin besar nikmat yang diterima, akan semakin besar pertanggungjawabannya. Jadi kita harus mengakui bahwa Allah Ta'ala itulah pemberi nikmat satu-satunya, tiada sekutu baginya dalam memberi. Dan nikmat berapapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dimana orang kalau selalu digelontor kenikmatan dengan melimpah ruah, maka akan lupa diri. Dan ketika lupa diri akan menyanyiakan diri. Dan ketika menyanyiakan diri maka tidak peduli dengan keselamatan diri. Dan pada saat demikian kebinasaan ada di depan matanya. Pasti akan terjerumus kepada banyak kecelakaan. Maka itulah yang terbaik. Kadang-kadang bahkan diberi yang baik, kemudian baru manis. Kalau manis terus, biasanya hambar dan akhirnya tidak bersyukur. Karena itu kita harus terus belajar untuk syukur, karena syaitan tidak pernah berhenti melupakan kita atas kewajiban syukur. Dan bahkan para ulama menyebutkan kenapa ada banyak orang yang ditakdirkan dengan takdir buruk, sehingga banyak orang itu masuk neraka. Bahkan setiap 1.000 manusia yang masuk neraka adalah 999. Awalnya kenapa kok ditakdirkan buruk? Dihalangi dari petunjuk. Awal kesalahan manusia adalah tidak mensyukuri nikmat. Padahal Allah sebenarnya lebih senang menunjuki daripada menyesatkan, lebih senang memberi nikmat daripada menyiksa. Itu pada asalnya. Maka kita janganlah seperti umumnya orang yang bisa dibuat lupa oleh para syaitan untuk melupakan nikmat-nikmat Allah. Jadi yang kedua ini penting, mengakui seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah sana Allah ala ni'amih. Banyak memuji Allah karena nikmatnya. Meskipun Allah sebenarnya maha terpuji, dan dengan pujian kita, keterpujian Allah tidak bertambah, tidak meningkat sedikit pun. Tapi ketika kita banyak memuji Dia, manfaat dari memuji Allah itu kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Kita menjadi hamba yang dicintai Allah, karena dianggap bersyukur, dan nanti akan Allah tambahi kenikmatan itu untuk kita. Dan kalau kita banyak memuji Allah, maka selain pahala itu Allah tambahi terus. Karena banyak memuji Allah, dosa kita pun juga Allah kurangi terus dengan banyak memuji Allah. Jadi manfaat memuji Allah bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Kemudian yang keempat,
adalah menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Jadi menggunakan nikmat itu untuk apa saja yang Allah ridhoi dan Allah cintai, tidak untuk maksiat, tidak untuk menentang Allah Ta'ala. Dan dalam hal ini banyak manusia yang tidak menganuinya, sehingga tidak dianggap mensyukuri nikmat atau paling tidak sebagian nikmat. Karena itu pula Allah Ta'ala menyebutkan bahwa hamba-hambanya yang ahli syukur itu sedikit, sebagaimana Allah katakan dalam surah Sada ayat 13, wa qalilun min ibadiy asy-syakur, dan alangkah sedikitnya dari hamba-hambaku itu yang ahli syukur. Alangkah sedikitnya dari hamba-hambaku itu yang ahli syukur. Kebanyakan manusia itu kufur nikmat, padahal kufur nikmat itu dosa besar, dan kufur nikmat termasuk dosa yang siksaannya, balasan buruknya itu ada yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Penduduk suatu negeri aja kalau sudah kehilangan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah bisa hancurkan negeri itu. Yang dulunya makmur menjadi kelaparan, yang dulunya aman menjadi dihantui ketakutan, sebagaimana negeri Sabah. Jadi syukur ini kelihatannya mudah diucapkan, tapi ternyata sedikit sekali hamba Allah yang bisa melaksanakan. Dan hal itu karena syaitan sering melupakan kita untuk kewajiban syukur ini. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian syukur kepada kedua orang tua, itu berterima kasih kepada kedua orang tua dengan mengakui kebaikan mereka itu besar atas kita, dan kita ini berusaha untuk membalas semaksimal kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dan juga berusaha untuk mendoakan selalu kebaikan untuk mereka. Karena dalam hadis kita ini diperintahkan kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka supaya kita membalasnya. Tapi kalau kita nggak bisa membalasnya, maka diperintahkan untuk mendoakan terus sampai kita yakin dengan banyaknya doa itu berarti kita sudah membalasnya. Doa yang tulus, selain doa di hadapan orang yang berbuat baik kepada kita, semisal dengan doa jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, dan doa-doa yang lain, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Bahkan kalau kita dikasih makan, doa kita ya, Allahumma barik lahu, Allahumma barik lahu fima razaqtahu wa qil lahu warhamhu. Ya Allah, berkahilah mereka yang telah memberi makan aku dalam hal apa yang kau rezekikan kepada mereka, dan ampunilah untuk mereka dan rahmatilah mereka. Doa-doa yang diajarkan seperti ini penting untuk kita amalkan, demi melaksanakan perintah Nabi. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita disuruh berusaha membalasnya. Tapi kalau sekiranya nggak bisa membalasnya atau nggak mampu mengimbangi kebaikannya, maka mendoakan hingga yakin dengan doa-doa itu telah membalasnya. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah,
Berikutnya di dalam bab ini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dan juga Imam Abu Dawud dalam Sunannya, juga Imam Tirmidzi serta Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, yaitu manusia yang berbuat baik padanya. Hadis ini menunjukkan wajibnya syukur kepada Allah. Jadi syukur kepada Allah bukan sekedar amalan sunnah, tapi wajib. Dari situ kita harus sadari bahwa dosa kita itu tidak terhitung, karena nikmat Allah itu tidak terhitung, termasuk nikmat Allah yang kita lupakan sehingga tidak kita syukuri, itu tak terhitung jumlahnya. Coba siapa yang setiap hari mensyukuri nikmat rambutnya? Baru orang kalau sudah dibuat botak tidak bisa tumbuh rambutnya, dia mengakui betul bahwa rambut bisa tumbuh itu nikmat yang besar. Kemudian siapa yang setiap hari mensyukuri nikmatnya 360 ruas tubuhnya yang semuanya berfungsi, lalu ketika ada 1-2 ruas nggak bisa ditempuh, nggak berfungsi, biasanya baru tahu bahwa berfungsinya ruas tubuh itu nikmat yang besar. Meskipun kadang-kadang tetap syaitan membuat lupa. Ketika ada 1 atau 2 ruas nggak bisa ditempuh, bukan mensyukuri nikmat 358 ruas yang masih berfungsi, tapi malah mengeluhkan 2 ruas yang tidak berfungsi. Yang diingat selalu yang 2 ruas yang dicabut nikmat fungsinya oleh Allah, bukan malah akhirnya biar 2 ruas ini dikembalikan nikmatnya, mensyukuri yang 358 ruas. Kebaikan manusia begitu. Karena innal insana lakafur, sesungguhnya manusia keumumannya adalah sungguh sangat banyak kufurnya, dan manusia itu banyak lupanya. Karena itu kewajiban ini kita harus akui bahwa kita ini masih terlalu jauh untuk disebut ahli syukur. Sehingga kalau Allah masih memberikan kepada kita kebahagiaan, itu murni karena kemurahan Allah dan kemaafan Allah terhadap semua dosa kita, atau terhadap dosa-dosa kita. Kita ini terlalu banyak mengurangkan. Kemudian ayat ini menunjukkan wajibnya syukur kepada orang siapapun yang berbuat baik kepada kita, berterima kasih kepadanya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa sifat manusia, tabiat manusia, kalau kepada yang langsung dia saksikan kebaikannya saja tidak berterima kasih, maka kepada pemberi kenikmatan yang tidak terlihat, yang memberikannya itu seringnya atau kadang-kadang tidak langsung, itu lebih tidak bersyukur. Jadi kalau sifatnya, karakternya itu tidak berterima kasih kepada yang nyata-nyata kasat mata dilihat kebaikannya sampai padanya, maka kepada yang Maha Ghaib sang pemberi nikmat tentu tidak
menjadi ahli syukur sama sekali. Karena itu sampai dikatakan oleh Nabi, dipastikan tidaklah bersyukur kepada Allah, tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Karena itu kita harus mengakui kebaikan orang kepada kita, jangan mengingkari kebaikan orang kepada kita. Walau kebaikan itu kadang-kadang secara nilai materi itu kecil, tapi ketika orang itu memberikannya kepada kita dengan tulus dan ikhlas, tidak ada udang di balik batu, tidak ada tendensi untuk mendukungnya buat jabatan atau semisalnya, maka ketahuilah bahwa perhatian orang itu kepada kita hingga royo-royo istilahnya mengantarkan sesuatu kepada kita, walaupun nilainya sepele, nilainya itu kecil, tapi kebaikan itu adalah lebih besar daripada nilai sesuatu yang diberikan. Karena jangan diremehkan, memberi kok cuma begini. Ini apa yang jangan sampai meremehkan satu nikmat yang datang dari Allah yang dilewatkan siapa saja. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dan termasuk bentuk syukur kepada manusia adalah tidak meremehkan nikmat yang dilewatkan manusia itu dan mensikapi nikmat itu dengan baik dan memuliakan orang yang menyampaikan nikmat itu kepada kita. Jangan meremehkan. Intinya menyikapinya dengan sikap yang menyenangkan. Karena orang yang menyampaikan nikmat kepada kita itu niatnya adalah menyenangkan kita. Maka niat menyenangkan itu adalah kebaikan yang harus kita balas dengan sikap yang menyenangkan dan kata-kata yang menyenangkan juga. Jadi ini penting. Kemudian berkata sebagian ulama salaf, kufrun ni'mah min al-kabair wa syukruha bil mujazati aw bil du'a. Mengingkari kenikmatan itu termasuk dosa besar. Mengingkari kenikmatan dan kebaikan orang itu termasuk dosa besar. Sementara mensyukurinya, kalau itu kebaikan dari orang, adalah dengan cara membalasi. Jadi membalas kebaikan itu dengan kebaikan semisalnya, atau dengan doa yang baik. Dan orang yang berbuat baik kepada kita berhak mendapatkan hal ini, walau kadang-kadang kebaikan itu tidak langsung. Maksudnya melalui orang atau melalui sistem. Dalam artian misalnya seorang penguasa atau seorang wali kota atau seorang gubernur kebijakan itu ya untuk membantu rakyat misalnya, maka itu juga kebaikan. Dan layak kita balasi minimal dengan doa. Kalau kita balasi dengan pemberian juga mungkin maka dengan doa yang baik. Dan ini kewajiban dari Allah.
Ya kalau kita melaksanakan selain kita dapat pahala, sesuatu itu menjadi nikmat yang Allah lestarikan insya Allah. Jadi intinya kebaikan dari orang langsung atau nggak langsung itu wajib disyukuri, minimal dengan doa. Doa kebaikan, doa hidayah, doa dan sebagainya. Ini tentang al-kabiratu sab'un, bahwa di antara dosa besar adalah kufur nikmat. Dan nikmat itu yang langsung dari Allah Ta'ala maupun melalui orang. Kalau langsung dari Allah seperti kita dikasih mata, dikasih pendengaran yang berfungsi, nikmat organ-organ tubuh kita yang semuanya alhamdulillah masih berfungsi, semua itu harus kita syukuri dan kita gunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Kemudian nikmat yang melalui orang kita berusaha batasi dan kita doakan orang yang berbuat baik kepada kita itu. Meskipun orang yang memberi itu tidak boleh berharap terima kasih, tidak boleh berharap balasan, apalagi balasan yang lebih banyak. Wala tamnun tastakbir, jangan kau memberi karena berharap pengembalian yang lebih banyak. Orang beriman kalau memberi itu lalu ini jasa wala syukur. Inna khairum diwajilah lalu ini jasa wala syukur. Kami memberi kalian ini hanya karena ingin mencari wajah Allah, supaya bisa melihat wajah Allah dari surga. Kami memberi karena ingin bisa melihat wajah Allah dari surganya. Lalu hidup jasa wala syukur. Kami tidaklah menginginkan dari kalian itu balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Memang kalau yang memberi, tapi yang diberi diwajibkan untuk membalasi. Kalau nggak bisa membalasi, minimal membalasi dengan doa dan wajib berterima kasih. Kalau nggak bisa berterima kasih pada orang yang berbuat baik langsung pada kita, maka dipastikan bukan tipe ahli syukur kepada Allah. Inilah indahnya Islam dan lengkapnya Islam, sempurnanya syariat Islam. Sebagaimana contoh lain, Islam itu melarang kita meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Tapi Islam itu menyuruh orang untuk memberi dan tidak bisa menunggu orang minta. Kalau ada yang minta atau yang nggak minta, supaya kalau dia itu membutuhkan supaya diberi. Minta-minta nggak boleh, tapi diperintahkan umat Islam untuk rajin berderma. Luar biasa Islam. Karena itu, kalau kita posisi sebagai orang yang memberi, jangan yang diingat dalil-dalil kewajiban berterima kasihnya orang yang diberi. Ini tak kasih, terima kasih aja enggak, bikin kapok. Nah, jangan begitu. Kemudian yang diberi, yang dia hafal dan diingat, dalil tidak bolehnya berharap balasan dan berharap terima kasih. Akhirnya nggak berterima kasih, jangan balik. Sama dengan suami istri, suaminya yang diingat selalu adalah hak suami yang wajib dipenuhi istri. Istrinya yang dihafalkan adalah hak istri yang harus dipenuhi suami. Bentrok nanti. Harusnya sebaliknya, sebagai istri yang harus selalu diingat dan dihafal adalah hak suami yang harus dipenuhi istri.
Sebaliknya suami yang tersikat dan dihafal adalah hak istri yang wajib ditulis suami. Itu nanti bagus. Pengemis yang dihafal dalil-dalil tentang perintah untuk memberi orang yang meminta-minta. Nah, orang yang dimintai yang dihafal adalah dalil larangan meminta-minta. Itu bertengkar nanti. Ketika ada yang minta bilang, kamu tidak tahu ya ada hadis orang minta-minta itu nanti gak punya daging di wajahnya dia. Pengemisnya cari ilmu ini kan batanya kamu enggak tahu dalil yang menyuruh supaya memberi orang minta maupun yang enggak minta. Ya itu baik. Kemudian al-kabiratul tsaniyah as-sab'un, dosa besar yang ke-71, man'u fardil ma, menghalangi kelebihan air dari orang yang membutuhkan air. Jadi kita punya sumur misalnya, kita sudah mengambil airnya sesuai kebutuhan kita, masih ada terus kan air itu nyumber, terus ada orang minta air kita halangi. Nah ini dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar. Atau kalau di pegunungan kadang ngambil air dengan pakai pipa dari puncak gunung, dari mata air dan begitu. Ketika kita sudah memakai dan sudah cukup, nah, kelebihan air ini kita butuh, padahal ada orang yang membutuhkannya. Ini tidak boleh. Ini dosa besar. Hanya dengan alasan ini pipa saya, tetapi bikin air siapa? Membuat mata air siapa? Dan kaum muslimin bersekutu dalam hal untuk menggunakan air tanah atau air sumber atau air di bumi ini. Tidak boleh siapapun menghalangi orang lain dari menggunakan air yang Allah ciptakan di bumi ini. Dan pahala sedekah itu ternyata yang besar sebenarnya. Allah Ta'ala mengatakan, Qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan Muhammad, bagaimana pendapat kalian, bagaimana pandangan kalian seandainya air kalian itu menjadi kering. Jadi sumber air semuanya kering, sungai kering, sumur kering, mata air kering, hujan tidak turun. Maka siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian air? Siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang mengalir? Siapa yang bisa mengeluarkan mata air? Sumber air tidak ada selain Allah. Dari situ jangan sampai kita ini mengatakan air saya. Padahal itu dari sumber tanah, padahal itu dari mata air. Kemudian kita kuasai, jangan. Terus kita halangi kalau air tidak boleh, jangan. Kelebihan air ini harus dimanfaatkan oleh orang lain kalau ada yang membutuhkan. Kemudian dicontohkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u fadlal ma' li tamna'u bihil fadlal kalam. La tamna'u fadlal ma', jangan kalian menghalangi kelebihan air.
Janganlah kalian menghalangi kelebihan air yang kalian butuhkan untuk orang lain. Jangan dihalangi orang lain dari memanfaatkan kelebihan air kalian untuk kalian menghalangi dengannya kelebihan rerumputan. Dan para ulama mengatakan bahwa kaum muslimin juga bersekutu dalam hal memanfaatkan rumput yang Allah tumbuhkan di bumi untuk ternak mereka. Bisa ada jadi Nabi SAW dalam hadis ini melarang kita menghalangi kelebihan air kita untuk dimanfaatkan orang lain dengan tujuan agar rerumputan yang tumbuh di sekitar sumber air kita itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain juga. Padahal itu sudah kelebihan dari kebutuhan ternak kita. Para ulama menjelaskan gambaran di sini adalah orang membuat sumur, kemudian di sekitar sumur itu karena tanahnya basah selain karena air tumbuhlah rerumputan. Kemudian pemilik sumur ini menghalangi orang untuk mengambil air atau memberi minum ternaknya dengan air sumur itu dengan alasan nanti kalau ternaknya yang digembala itu minum di situ akhirnya juga makan rumput di sekitarnya. Akhirnya dilaranglah orang ngasih atau memberi minum ternaknya dari sumur itu. Tujuannya supaya ternaknya nggak makan rumput sekitarnya. Padahal itu juga sudah bagian dari kebutuhan ternak pemilik sumur. Maka Nabi mengatakan la tamna'u fadlanna litamna'u bihi fadlal kalam. Jangan kalian menghalangi orang dari kelebihan air kalian untuk alasan menghalangi orang dari kelebihan rumput yang tumbuh di sekitar sumur itu. Pertama, karena yang memberikan rumput siapa? Ya kalau orangnya itu memang nanam rumput, bikin ladang, dia olah tanahnya, dia tanam rumput gajah. Nah itu dari usaha dia punya hak untuk dijual, dia punya hak untuk menghalangi orang mengambil seenaknya rumput itu. Tapi kalau rumput ini rumput liar, tumbuh sendiri, maka tidak punya hak kita untuk menghalangi orang. Setelah kita mengambil sesuai kebutuhan kita, selebihnya kita siap mengambil. Demikian juga air. Bahkan kita yang bikin sumur pun, kalau itu ada kelebihan air setelah kita mengambil, dan kita tidak boleh menghalangi orang untuk mengambil airnya. Karena yang mengeluarkan sumber air itu Allah, bukan kita yang mengeluarkannya. Hadis ini sahihnya diriwayatkan di antara Imam Bukhari di kitab Ushul wal Mustaqah bab man qala inna sahibal ma'a haqqu bil ma'a la yarwa. Sesungguhnya pemilik air itu lebih berhak terhadap airnya sampai puas dengan airnya, dan sampai hilang hausnya. Dan diriwayatkan juga hadis ini oleh Imam Bukhari di kitab Al-Ihya bab ma'rifah min al-ihyal fil buyur, bab dimakruhkannya berpilah dari politik dalam jual beli, dalam artian sebenarnya dia jual beli
tapi yang dia jual itu sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dijual. Jadi dia mengambil keuntungan dari sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dijual, jadi seperti kelebihan air. Dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-Masafah bab tahrim bai'i fadil ma, bab haramnya menjual kelebihan air, bab haramnya menjual kelebihan air. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya dicantumkan hadis Nabi la tabi'u fardal ma. Ini riwayat yang lain menunjukkan juga jangan kalian menjual kelebihan air. Lalu menunjukkan bahwa kita kalau punya kelebihan air maka kita tidak boleh menjualnya. Dalam artian orangnya suruh ambil sendiri, kemudian kita terima uang. Kecuali kalau kita punya usaha nyedot air pakai mesin, pakai pompa, kemudian kita tampung di dekat jalan raya misalnya supaya tertangki mudah mendapat menjangkaunya. Dan kita mengambil jasa, kita menjual jasa mendekatkan dari mata air pakai pipa sekian ratus meter misalnya atau sekian kilometer bahkan, dan kita tampung di tampungan kita, terus kita punya pompa juga untuk isi tangki itu misalnya. Maka ini semua ada usaha. Maka kita bukan niat menjual airnya, tapi menjual jasa untuk mengambilkan air dari mata air ke tangki. Kalau seperti ini boleh. Tapi kalau cuma istilahnya membeli tanah di sekitar mata air itu atau di yang ada mata airnya itu, kemudian dikatakan itu tanah saya, kalau mengambil air dari situ bayar, maka itu bisa masuk kepada larangan. Maka siapa yang punya mata air? Allah. Baik. Kemudian dicantumkan hadis pula dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW bersabda, "Man fadla ma'i aw fadla kala'i mana'ahu Allahu fadlahu yawmal qiyamah." Ini ancaman yang berat. Karena siapa menghalangi kelebihan airnya untuk dimanfaatkan orang lain, atau kelebihan rumputnya yang tumbuh di sekitar sumber air miliknya, maka Allah menghalangi dia dari kemurahannya, dari karunia-Nya di hari kiamat. Karena sahabat di dunia menghalangi kelebihan airnya untuk dimanfaatkan orang lain, atau menghalangi kelebihan rumputnya, niscaya Allah menghalangi orang itu dari karunia-Nya di hari kiamat. Coba betapa susahnya dia nanti di akhirat apabila Allah menghalangi kemurahannya, karunia-Nya dari hamba tersebut. Karena itu sudah seharusnya orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu justru senang ketika ada orang yang mengambil kelebihan airnya dan niatkan itu sedekah. Dan sedekah air itu sedekah yang sangat besar ini. Jadi kita tidak susah-susah ngantar air, orang ngambil sendiri. Kita insya Allah ketika memberikan fasilitas mudah bagaimana orang menjangkau sumber air di tempat kita, itu pahala terus, pahala luar biasa.
Kemudian di dalam hadis yang sahih pula, di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan diperhatikan oleh Allah di hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan dosa mereka, dan untuk mereka ada azab yang sangat menyakitkan, yaitu rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu ibn sabil, seseorang yang memiliki kelebihan air di tempat terbuka atau di gurun, dia menghargai kelebihan airnya itu untuk orang musafir atau orang dalam perjalanan jauh yang membutuhkan air. Dia halangi, tidak boleh kalau tidak beli misalnya. Warajulan bayar imamah la yubayyi'u illa lidunya. Yang kedua, seseorang yang berbaiat kepada pemimpin, dia tidak mau membayarnya kecuali untuk dunia. Fa in a'tahu minha wa falahu wa illa yu'tihi minha lam yafilahu. Jika pemimpinnya itu memberikan kepadanya dari dunia, maka dia memenuhi janji setianya kepada pemimpinnya. Tapi jika pemimpinnya tidak memberikan padanya dari dunia, dari materi dunia, maka dia pun tidak memenuhi janji setianya kepada pemimpinnya. Ini ancamannya juga berat. Warajulun ba'a rajulan sil'atan ba'dal asri fa'alafa billah li'akhadlaha bikada wa kada fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Dan yang berikutnya, seorang yang berjual beli dengan orang lain, menjual dagangan kepada orang lain setelah waktu asar, kemudian dia bersumpah demi Allah, sungguh telah membeli atau pulang dagangan itu sekian dan sekian. Kemudian si pembeli itu membenarkannya, mempercayainya, padahal dia tidaklah demikian. Artinya dia pulangannya tidak segitu, ngomongnya pulangannya 1 juta. Kamu kasih laba berapa? 50 atau 100 nggak apa-apa. Padahal dia pulangannya dan dia berani bersumpah demi Allah, dan itu sudah ba'da asar. Padahal pulangannya kurang dari 1 juta. Maka dosanya luar biasa besarnya. Apalagi di hari Jumat setelah asar, yang harusnya orang ingat dengan kiamat, karena kiamat terjadi di hari Jumat dan dimungkinkan adalah di waktu maghrib. Nah, ini harusnya ingat kiamat, ini malah nggak ingat kiamat, malah semakin haus dengan dunia sampai menghalalkan segala cara untuk membohongi pembelinya dengan mendapatkan keuntungan dunia. Maka dosanya luar biasa. Kemudian dalam riwayat Bukhari yang tertambahan bahwa rajulun man'afat dama'il wa yaqulu lahu fa yaqulullahu al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Dan seseorang yang menghalangi kelebihan airnya untuk dimanfaatkan orang lain, maka nanti di hari kiamat Allah mengatakan kepadanya, pada hari ini aku menghalangimu dari kemurahanku, dari karuniaku, sebagaimana kamu atau karena kamu telah menghalangi kelebihan apa yang bukan hasil usahamu. Yakni yang membuat baik siapa? Allah.
Yang mengeluarkan air dari tanah siapa? Allah. Yang menurunkan air dari langit siapa? Allah. Terus apa usaha Anda terhadap air itu? Kalau nggak punya usaha apa-apa terhadap air itu, apa hak Anda menghalangi air itu untuk para hamba Allah yang membutuhkannya? Bahkan menghalangi air dari binatang ternak yang membutuhkan air itu juga dilarang dengan alasan dalam hadis disebutkan nanti ternak bisa kurus atau tidak keluar susunya, ya, sehingga akhirnya kelaparan yang terjadi. Karena kalau ternak pada bangkrut, ya otomatis kemiskinan. Jadi para peternak itu terkena kemiskinan, kelaparan. Jadi, baik, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Insyaallah berbesar-besar yang berikutnya kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas di kitab ini dicantumkan 76 dosa besar. Jadi kita kurang sedikit ya, kita sampai 71, nanti kurang 5. Terus nanti diakhiri dengan penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan hal-hal yang memungkinkan itu termasuk dosa besar. Hal-hal yang memungkinkan itu termasuk dosa besar juga dicantumkan banyak dalil di akhir kitab ini. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.